Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan melalui video yang berjudul Pilar Kebangsaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi Maulana Akbar sebagai moderator sekaligus materi 1. Dan dua teman saya yaitu Igede Raka sebagai pemateri 2 dan Hildayatul Jannah sebagai materi 3. Baik, kita lanjut ke materi 1, yaitu 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai leluhur yang harus dipahami oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Melalui pengalaman nilai-nilai 4 pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa nasionalisme, patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun bangsa. Selanjutnya kita ke materi 2 yang akan dijelaskan oleh Igede Raka. Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Raka dengan NIM I1M02410006. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis dari pilar kebangsaan dan juga pemahaman dari materi pilar kebangsaan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari pilar kebangsaan. Pilar kebangsaan ada 4. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi dari negara Indonesia yang berakar dari dua kata dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Maka Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 prinsip dari negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dibentuk pada tanggal 29 Juni 1945 yang ditandai dengan dibentuknya BPUPKI lalu dilanjutkan dengan Panitia 9. Setelahnya dikukuhkan di Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu yang ketiga ada NKRI. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikukuhkan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang keempat ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebagai semboyan saja, namun juga sebagai simbol untuk mempererat ikatan kita sebagai rakyat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Selanjutnya, materi mengenai pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan. Tentu saja, satu negara memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Nah, dengan cara kita melaksanakan dan menaati dari 4 pilar kebangsaan ini, tentu saja kita bisa mewujudkan dari tujuan tersebut. Yang pertama, dengan cara menerapkan dan menjadikan pedoman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menaati aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menggunakan NKRI dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempererat ikatan kita sebagai masyarakat Indonesia. Tentu saja itu akan bisa membuat tujuan dari negara Indonesia bisa tercapai. Baik, sekian pembahasan mengenai jenis-jenis dan pemahaman dari 4 pilar kebangsaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayatul Jannah dengan NIM I1M02410070. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengimplementasikan 4 pilar pada masyarakat. Seluruh anggota MPR melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan menyasar pada penyelenggara, negara, dan kelompok masyarakat. Di seluruh anggota MPR melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan menyasar pada penyelenggara dan kelompok masyarakat di wilayah Indonesia. Sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai metode dan melalui praktik di lingkungan, di instansi, di setiap tingkatan pemerintah, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya. Dasar pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut disebutkan
Tugas MPR adalah mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dianggap penting karena MPR menilai masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Gerakan nasional, pemasyarakatan, dan pembudayaan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar. Kesimpulannya itu 4 pilar ini bersama-sama membentuk dasar dan fondasi negara Indonesia, mewujudkan negara yang kokoh dan terwujudnya kebersamaan dan keadilan di dalamnya. Pancasila merupakan ideologi negara yang memiliki 5 nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta undang-undang berperan mengatur kehidupan politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki semboyan berbeda-beda tetap satu, itu sebagai penumpang kekokohan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.